Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BWI dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Ya, hari ini saya akan memberikan materi yang sudah direquest oleh beberapa sahabat BWI. Kemudian kebanyakan di grup teman-teman menanyakan persoalan ini, dan saya berinisiatif akan mencoba berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya mencoba menjawab pertanyaan seperti ini. Oke sahabat, adapun requestan pertanyaan sahabat-sahabatku semua, yang pertama yaitu kenapa SP yang dipakai ini tidak respons sama sekali ya. Jadi sahabatku semua perlu ketahui, sebelum menjawab pertanyaan ini sahabatku harus menelaah dan harus tahu area RBW-nya itu sebenarnya berada di area pakan ataupun berada di area lintasan. Nah, ini yang harus diketahui. Ya, kalau di area pakan berarti bisa disimpulkan bahwa suara tersebut kurang bagus editingnya pada saat di finishing. Kalau di area lintasan RBW-nya berarti banyak faktor yang harus kita telaah dan tidak boleh langsung memvonis suara itu tidak bagus. Nah, kalau di area lintasan, ya, saudara-saudaraku semua atau sahabat-sahabatku semua, yang harus diperhatikan di sini adalah saudaraku harus memakai suara yang sudah teruji ya, yang sudah teruji dan sukses menghasilkan sarang di RBW di beberapa daerah yang berbeda, tapi sudah terbukti memang berhasil. Nah, kenapa kita harus seperti ini? Karena definisi di lintasan itu walet cuma melintas. Dan untuk bermainnya walet di area LMB itu sangat-sangat susah sobatku ya, kecuali di musim anakan mungkin bisa saja 1-10 ekor ada yang bermain-main pada saat pagi ataupun sore hari. Tapi kalau untuk siang sangat-sangat kecil kemungkinan. Kenapa seperti ini? Karena di area lintasan itu walet hanya datang pada saat mau masuk kandang. Misalnya maghrib itu bisa kita lihat waletnya masuk. Nah, bagaimana untuk RBW yang baru? Disarankan bagi yang berada di lintasan tidak usah menguji coba banyaknya SP, karena ada beberapa teman yang hubungi saya baru 1 minggu on sudah 30 suara yang sudah dites. Tentu ini sangat-sangat mengganggu sekali. Walet yang melintas itu mendengar suara yang berbeda-beda tiap hari, maka otomatis walet ini tidak mau datang lagi di RBW kita. Karena fase walet ini berada di fase stres ya, fase terganggu, fase bingung dia, karena tiap hari suara tersebut berganti. Kenapa sobat ada yang seperti ini baru 1 minggu on RBW-nya sudah puluhan suara yang dicoba? Karena sahabat yang kita ini belum tahu mendefinisikan tempat walet itu seperti apa. Ketika ada teman memposting di Facebook baru 1 hari on, RBW-nya sudah berkerumun walet banyak, 1 minggu on berkerumun banyak. Nah, bisa disimpulkan bahwa walet yang datang ini dia berada di RBW ini berada di area pakan sobatku. Makanya mereka selalu merespon suara. Nah, kalau sobatku berada di area lintasan tidak usah maunya seperti itu tiap hari respon suaranya. Nah, bagaimana kalau tidak respon? Tentu sobatku semua pasti menggonta-ganti suara. Nah, sampai akhirnya RBW-nya malah song, waletnya malah bingung. Makanya disarankan sobatku yang berada di area lintasan pakai suara yang sudah teruji, yang sudah menghasilkan sarang dalam RBW di tempat-tempat yang berbeda. Cuma itu, tidak usah ada responnya yang jelas, bisa menginapkan. Begitu saya sobat, kalau kita berada di area lintasan, kita tidak usah melihat punya sahabat yang tiap hari respon burung ya. Tidak usah, karena bisa saja mereka berada di area pakan. Karena jika kita selalu melihat dengan sahabat yang punya RBW baru on selalu respon, maka otomatis sobatku akan berburu SP terus, gonta-ganti SP. Nah, risikonya ya burungnya malah bingung, bisa saja RBW kita malah song sobat. Jadi hati-hati. Jadi itu yang pertama, kenapa SP
tidak respon. Jadi bisa saja RBW-nya itu berada di area lintasan. Kemudian yang kedua, jika RBW-nya berada di area pakan tapi suara tidak respon, maka bisa saja pada saat editing suara, pada saat finishing suara itu belum maksimal alias tidak terlalu bagus suaranya. Maka hal seperti ini, ketika melihat hal seperti ini, jika berada di area pakan banyak yang terbang walet di sekitaran RBW tapi suara tidak respon, maka solusinya langsung ganti suara, cari suara yang sudah terbukti, teruji sobat. Jangan main coba-coba. Bisnis walet ini bukan untuk coba-coba. Ya, memang investasi di walet itu sangat menjanjikan, tapi semuanya harus real, fakta. Kemudian planningnya harus mantap, ya, bukan untuk coba-coba. Nah, alangkah bingungnya kita melakukan usaha tapi semuanya coba-coba. Nah, ini yang bikin rancu persoalan di dunia walet sobat. Seakan-akan kita tidak pernah serius, padahal modal kita sudah keluar beratusan-ratusan juta. Mau coba-coba terus suara yang tidak jelas. Nah, ini sobat ya. Jadi saya sangat harapkan sobat-sobatku bisa memahami. Kemudian yang ketiga, kenapa bisa tidak respons suara? Nah, ini ya faktor yang paling sangat berbahaya bagi kita semua yang pemula. Melihat satu fenomena, ada SP yang sangat-sangat diburu, sehingga mindsetnya teman-teman harus memakai SP tersebut. Akhirnya misalnya satu kecamatan semua RBW memakai suara yang sama. Akhirnya apa? Burungnya malah cuek, burungnya bisa migrasi. Mungkin tidak terjadi dalam 1 tahun ini, 2 tahun ini, tetapi jika terus-terusan tidak ada refresh suara di wilayah tersebut memakai suara yang sama, maka bisa saja burung atau anak kang walet yang lahir dari RBW tersebut bisa saja migrasi. Ya, akhirnya perkembangannya sangat-sangat lambat. Kenapa pendahulu-pendahulu kita sangat-sangat merahasiakan suara yang dia pakai? Karena kekhawatirannya itu sobat, ya. Ditakutkan terlalu banyak suara yang sama, apalagi berdekatan. Memang kita harus saling merangkul dalam artian saling membantu, ya, sehingga RBW kita bisa meningkat semua, bukan malah terpuruk, malah menjatuhkan. Tapi marilah kita saling merangkul, saling membantu dalam hal positif, ya. Jadi itu sobat ya. Jadi saya harapkan sangat berhati-hatilah memilih suara. Bisnis ini memang menjanjikan, ya, bisa pensiun dini kita. Tapi jika semuanya serba abal-abal, bisa saja kita bukan pensiun dini, malah stroke dini. Terlalu banyak yang dipikir, galaunya berkepanjangan terus sobat. Jadi kita harus saling mengingatkan, ya. Kemudian harus tetap semangat dalam artian bukan semangat menanti hal yang tidak pasti, tetapi semangat mencari solusi apa yang terjadi dalam RBW kita ketika ada kendala, bukan diam di tempat. Nah, seperti itu sobat. Kemudian saya ingatkan kembali sobat-sobatku yang bagi pemburu-pemburu suara, sebelum berburu suara silahkan perbaiki dulu dalaman RBW-nya, ya. Usahakan suhunya mantap, kelembabannya mantap, siripnya bersih, ya, sistem audionya bagus, baru cari suara sobat. Karena jika suara yang Anda pakai bagus tetapi RBW-nya belum siap menginapkan walet, dalam artian belum masuk standar hunian walet, maka otomatis walet cuma rame di luar, susah untuk menginap sobat. Jadi ini saling berkesinambungan, saling berkaitan. Baik sobat, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Dan jika saya punya ada kesalahan, karena ini menurut pengalaman dan teori-teori berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, maka jika sobat menganggap itu benar, boleh diaplikasikan. Tetapi jika sobat menganggap apa yang saya sampaikan adalah omong kosong belaka, tidak usah
diterapkan sobat, karena apapun yang tidak kita yakini jika diterapkan itu sama halnya kita membuang-buang waktu. Oke sobat, salam siliur emas, salam semangat, tetap semangat dan nikmati proses. Semoga RBO-nya semua sahabat-sahabatku berhasil. Salam sukses.